Kisah dimulai dengan menampilkan seorang pembunuh bayaran perempuan bernama Nana, di mana saat itu ia sedang ditugaskan untuk menghabisi nyawa seseorang yang diketahui sebagai supir pribadi dari putra seorang ilmuwan ternama asal Tiongkok. 现场发现了一张凶手留下的照片，少爷的司机死了。 Setelah mendengar kabar tersebut, sang ilmuwan menyadari bahwa kematian sopir pribadi anaknya merupakan ancaman serius bagi keselamatan sang anak. Sehingga ia pun segera memerintahkan pengawal pribadinya untuk memberikan perlindungan. Namun pengawal itu menolak tugas tersebut dan justru menyarankan agar pengamanan diserahkan kepada pihak lain, yaitu kepada seorang perempuan, mantan anggota unit khusus kepolisian yang memiliki kemampuan luar biasa. 钟小南马进入特警支队，单兵格斗力3人，警卫枪械混合射击。 Dan perempuan yang dimaksud adalah Jong Xiao. Setelah lama pensiun dari kepolisian, ia kini menjalani hidup sebagai nelayan pencari ikan, di mana sebagian dari penghasilannya selalu ia sisihkan untuk membantu seorang anak perempuan yang pernah menjadi korban penembakan saat Xiao masih bertugas sebagai polisi. Kala itu Xiao terpaksa menembak seorang kriminal yang menjadikan seorang anak kecil sebagai sandera, di mana insiden tersebut berujung tragis ketika anak bernama Liu Wen ikut terluka akibat satu tembakan yang dilepaskan oleh pelaku. Dan jika tak dilakukan operasi dengan cepat, maka sudah bisa dipastikan kalau Liu Wen tidak akan mampu untuk berjalan kembali seperti setia kala. 半个月再不做手术，你怎么说？医生说起癌了。 Setelah membeli makanan di tepi jalan dan hendak pulang ke rumah, Xiao menyadari bahwa dirinya sedang dibuntuti oleh seseorang, sehingga ia pun segera mempercepat langkahnya dan masuk ke sebuah gang sempit, hingga pertarungan pun tak bisa terelakkan lagi. Pria yang mengikutinya bernama Gao, yang sengaja mencari Xiao demi menawarkan sebuah pekerjaan. Ternyata Gao adalah pengawal ilmuwan yang sebelumnya memang merekomendasikan Xiao sebagai pelindung bagi putranya, di mana tugas Xiao hanyalah melakukan pengawalan selama 7 hari, hingga sang ilmuwan dan anaknya menandatangani kontrak kerjasama dengan sebuah perusahaan besar. 这笔钱足够支付他的医疗费。我来找你，是想委托你。 Lanjut di keesokan harinya, Gao menjelaskan secara detail mengenai pekerjaan yang ditawarkan tersebut. Prestasi besar yang diraih sang ilmuwan bersama putranya ternyata menarik perhatian pihak asing yang berniat mencuri hasil riset mereka demi keuntungan pribadi, sehingga mereka pun membutuhkan pengawal berkemampuan khusus untuk menjaganya dari orang-orang jahat. Singkatnya, Xiao akhirnya sampai di bandara dan dijemput oleh seorang pria parubaya bernama Paman Tetu. Selama perjalanan menuju lokasi tujuan, Paman Tetu meminta Xiao untuk bersabar jika nantinya ia menerima ucapan yang kurang menyenangkan dari majikannya. Hal itu disebabkan karena sang majikan sama sekali belum mengenal siapa Xiao sebenarnya maupun keahlian yang ia miliki. Dan selanjutnya, kita pun diperkenalkan kepada putra sang ilmuwan yang bernama Lin. Seperti yang telah diperingatkan oleh Paman Tetu, Lin tampak menyambut kedatangan Xiao dengan wajah sombong seakan meremehkannya. Ia bahkan menyarankan agar Xiao mengundurkan diri saja, lantaran menurutnya bahwa seorang perempuan dianggap tidak pantas untuk menjadi pengawal pribadi. 也就是3分24秒之前，我的工作已经开始了。今天您的安全由我全权来负责。 Namun tentunya Xiao sama sekali tidak menggubris hal tersebut karena ia sangat membutuhkan uang untuk membiayai pengobatan Liu Wen, dan lantaran sedikit merasa tersinggung, ia pun melayangkan protes kepada Gao karena identitas dan kemampuannya tidak dijelaskan terlebih dahulu kepada calon majikannya. Ia merasa tak dihargai dan seolah keberadaannya tak diinginkan di tempat itu. Namun di tengah percakapan tersebut, Xiao menyadari adanya hal mencurigakan pada para pelayan Lin yang berada di sana. Dan disinilah kita akan melihat bagaimana kemampuan sebenarnya yang dimiliki oleh wanita tersebut. Setelah berhasil melumpuhkan para pelayan palsu itu, Xiao menyadari bahwa kediaman tersebut sudah tidak lagi aman, sehingga ia segera mengajak Lin dan Tetu untuk pergi dari sana, dan memilih menggunakan transportasi umum agar pergerakan mereka tidak mudah dilacak oleh para penjahat yang tengah mengincar majikannya.
Di malam harinya, Xiao memutuskan untuk bermalam di sebuah motel kecil. Tetu yang ikut bersama mereka memberitahu bahwa ia baru saja menghubungi pihak kepolisian untuk meminta perlindungan. Namun setelah berjam-jam menunggu, yang muncul justru dua pria berpakaian preman yang masuk ke kamar di sebelah kamar majikannya. Dan karena merasa ada yang tidak beres, Xiao segera masuk ke kamar majikannya dan menguncinya dari dalam. Kemudian secara diam-diam ia mulai menguping percakapan kedua orang tersebut dengan menempelkan telinganya ke tembok, hingga inilah yang terjadi. Dan ternyata benar saja, kedua pria itu ternyata merupakan bagian dari komplotan yang memburu Lin. Salah satu pembunuh bayaran bertubuh besar langsung melancarkan serangan secara brutal, sehingga Xiao dan majikannya terpaksa bekerja sama untuk melumpuhkan para penyerang tersebut. Menyadari bahwa Lin berada dalam ancaman, Xiao segera menghampirinya dan memilih menyingkirkan preman bertubuh besar itu terlebih dahulu. Setelah berhasil ditumbangkan, preman berambut pirang yang tak terima melihat rekannya tak berdaya mencoba menggunakan pisau untuk menyerang Lin. Namun serangan itu meleset dan justru melukai Tetu, membuat Lin sangat murka dan membalasnya dengan pukulan bertubi-tubi. Keesokan harinya, Lin memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Ia berniat meminta perlindungan karena masih meragukan kemampuan Xiao. Hingga tak lama kemudian, seorang polisi bernama Peter datang dan menyatakan kesediaannya untuk mengambil alih tugas sebagai pengawal pribadi Lin. 从现在开始，你的安全由我们全先生的保镖。我不用。 Bersama Peter dan beberapa petugas lainnya, mereka meminta Xiao agar tidak lagi ikut campur dalam persoalan yang sedang dihadapi oleh Lin. 看来你已经被解雇了。 Namun di tengah perjalanan, Peter pun mulai merasa ada yang janggal ketika tiba-tiba anak buahnya mengambil jalur lain, di mana hal itu seketika langsung menyadarkannya bahwa orang-orang tersebut bukanlah aparat kepolisian yang sebenarnya. Di tengah kekacauan yang terjadi, Lin dibuat tak berdaya, begitu pula dengan Peter. Keduanya sama sekali tidak menyangka bahwa situasi seperti ini akan menimpa mereka. Setelah berhasil membuat Peter keluar dari dalam kendaraan, para polisi palsu itu segera membawa Lin pergi menjauh dari tempat kejadian. Sementara itu pemimpin mereka yang bernama Wang Li tampak merasa sangat puas, lalu segera mengirimkan foto Lin kepada ayahnya agar sang ilmuwan bersedia memenuhi tuntutannya. 同意和你们合作，咱们明天联系。你把我儿子照顾好。 Di sisi lain, Xiao yang sebelumnya diam-diam telah memasang alat pelacak pada pakaian Lin segera bergerak untuk memastikan keselamatannya. Dalam perjalanan menuju lokasi tersebut, Xiao secara tak sengaja berpapasan dengan Peter. Melihat kondisi Peter yang terluka dan kacau, Xiao langsung memacu kendaraannya dengan cepat demi menyelamatkan sang majikan. Berlokasi di area pantai, Xiao menyusup naik ke atas kapal dengan memanfaatkan tali yang tergantung di hadapannya. Dan begitu berada di atas kapal, ia langsung berhadapan dengan anak buah Wang Li yang sedang berjaga ketat dan secara terang-terangan menantang mereka untuk berkelahi. Di tengah kekacauan yang terjadi, Nana tampak santai menikmati alunan musik, meskipun ia menyadari adanya penyusup di atas kapal tersebut, lantaran ia merasa yakin dapat menghadapi Xiao sendirian tanpa bantuan siapapun.
Sementara itu, Lin yang sedang berusaha melepaskan diri dari ikatannya melihat Xiao bertarung seorang diri. Ia pun berteriak sekeras mungkin untuk memberitahu posisinya, membuat Xiao semakin beringas demi mempercepat upaya penyelamatan sang majikan. Setelah menuntaskan perlawanan anak buah Wang Li, Xiao segera masuk untuk menjemput Lin bersamaan dengan Nana yang akhirnya turun tangan sambil membawa senjata api. 没事。 Kali ini Xiao sepertinya harus dibuat terdesak karena harus berhadapan langsung dengan pembunuh bayaran tersebut. Bahkan Lin yang mencoba ikut membantu pun sama sekali tidak mampu memberi tekanan berarti pada Nana. Beruntung pada saat yang krusial, Peter datang tepat waktu dan segera membawa mereka menjauh dari tempat tersebut. Namun selama perjalanan terjadi perbedaan pendapat lantaran Peter bersikeras ingin membawa Lin ke kantor polisi demi pengamanan. Dengan Xiao yang menolak gagasan itu karena ia menilai justru aparat kepolisianlah yang telah bersekongkol dengan para penjahat. 你们警队内部有问题，如果回到警局出现了安全问题，够了！ Tak lama kemudian Peter menerima panggilan dari atasannya dan seketika tersulut emosi ketika sang atasan menanyakan kondisi Lin. Dari situ terbukti bahwa kecurigaan Xiao benar, pihak kepolisian memang terlibat kerjasama dengan komplotan penjahat yang mengincar Lin. 我问你呢，林子豪是不是跟你在一起？你为什么不向我汇报？林子豪是不是跟你在？Peter。 Diliputi rasa ingin tahu atas alasan Xiao yang bersikukuh ingin membantu. Lin pun menanyakannya secara langsung, di mana Xiao akhirnya mengaku bahwa ia berniat membiayai operasi Li Wen karena terus diselimuti rasa bersalah atas kejadian yang menimpa anak itu. 我想回去上学。 Tak ingin membuang waktu, Lin segera mengajak mereka menuju perusahaan untuk menghancurkan seluruh dokumen hasil penelitian. Lantaran jika berkas tersebut jatuh ke tangan Wang Li, maka seluruh usaha yang ia bangun bersama ayahnya akan berakhir sia-sia. 拿过程的资料不能落入他们手里。 Dan setelah menyelesaikan hal tersebut, mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah laboratorium guna mengambil sampel yang telah rampung. Sampai tak berselang lama, Nana beserta anak buahnya juga tiba di perusahaan tersebut. Di mana saat itu mereka pun tanpa rasa belas kasihan langsung menyerang dan menghabisi para karyawan secara brutal. Bahkan para ilmuwan pun turut menjadi korban dalam aksi pembantaian tersebut. Mengetahui kejadian itu, seorang inspektur polisi yang menyadari bahwa tindakan Wang Li sudah melampaui batas segera menemuinya secara langsung. Ia mengancam akan memutus kerjasama jika masih ada warga sipil yang menjadi korban. Namun bukannya menyesal, Wang Li yang memang telah kehilangan akalnya memilih untuk menghabisi inspektur tersebut saat itu juga. Sementara itu, Lin yang telah sampai di rumah aman miliknya berniat menyelesaikan sampel yang nantinya akan digunakan dalam kontrak kerjasama mereka. Xiao dan Peter diberi kesempatan untuk beristirahat sementara di tempat itu sebelum posisi mereka diketahui oleh para penjahat. Setelah selesai membersihkan diri, Xiao mendatangi Lin di ruangan yang tampak masih sibuk menuntaskan pekerjaannya. Xiao kemudian menceritakan masa lalunya, termasuk alasan ia terpaksa meninggalkan kepolisian, yang ternyata karena ayahnya sendiri, seorang jenderal polisi, memintanya keluar demi menjaga keselamatannya. Namun di tengah perbincangan mereka, alarm peringatan mendadak berbunyi lalu diperiksa melalui kamera pengawas. Dan dari sana diketahui bahwa Nana beserta kelompoknya telah tiba di lokasi tersebut. Peter pun mengakui bahwa dialah yang membocorkan keberadaan mereka saat ini. Ia melakukan itu karena takut istri dan kedua anaknya akan dihabisi oleh Wang Li jika tak memberitahu keberadaan Lin. 我没得选。 Mengetahui situasi itu, Xiao segera membawa Lin pergi untuk menyelamatkannya. Namun belum jauh meninggalkan rumah, keberadaan mereka lebih dulu terdeteksi oleh anak buah Wang Li. Lantas Xiao meminta Lin agar segera menyelesaikan sampel penelitiannya, sementara dirinya akan menghadapi para penjahat tersebut.
小心！ Meskipun sempat kewalahan karena jumlah anak buah Wang Li yang sangat banyak, Xiao tetap mampu mengalahkan mereka satu persatu tanpa kesulitan berarti. Namun setelah situasi terkendali, ia kembali harus menghadapi Nana yang mencoba menembaknya dari kejauhan. Beruntung Xiao masih selamat karena peluru tersebut mengenai ponsel yang dibawanya. Dan kini keduanya terlibat dalam duel sengit, di mana Nana yang mengandalkan pistolnya sangat terkejut saat Xiao berhasil merebut magazin senjatanya. Nana lalu menggunakan teropong pistolnya sebagai senjata jarak dekat, membuat pertarungan menjadi semakin seimbang, di mana hal tersebut tentu saja memaksa Xiao untuk bertarung dengan lebih serius dalam menghadapi lawannya. Setelah Nana berhasil ditumbangkan oleh Xiao, Lin yang sedang menuju laboratorium di bawah tanah justru dicegat oleh anak buah Wang Li. Namun di tengah kekacauan tersebut, Peter datang tepat waktu untuk memberikan bantuan. Tanpa mereka sadari, pada saat yang sama Wang Li bersama sisa anak buahnya juga baru saja tiba di lokasi itu. Setibanya di lab, Lin segera memasuki salah satu ruangan, lalu disusul oleh Xiao yang datang belakangan. Di sana Lin langsung mengambil sampel hasil ciptaan yang telah selesai dibuat. Akan tetapi saat ia hendak meninggalkan tempat tersebut, Peter muncul dalam keadaan terluka parah akibat serangan Wang Li dan para anak buahnya. Tahulah. Dan demi melindungi sampel itu, Lin segera kembali masuk ke ruangan sebelumnya. Sementara itu Xiao berusaha menahan laju anak buah Wang Li yang berusaha merebut sampel tersebut. Setelah sebagian besar pasukan Wang Li berhasil dilumpuhkan, Xiao kini harus menghadapi Wang Li secara langsung yang bersenjata. Dan di sisi lain, Lin yang telah menyembunyikan sampel di tempat aman justru kembali mendapat masalah ketika dua anak buah Wang Li menyusup ke ruangan tersebut. Meski hanya mengandalkan kemampuan bela diri yang seadanya, Lin terus bertahan hingga akhirnya mampu mengalahkan keduanya. Sementara itu, Xiao yang mulai terdesak oleh Wang Li mendapat bantuan dari Lin yang merasa prihatin melihat kondisinya, di mana bantuan tersebut cukup menyulitkan Wang Li, meskipun ia masih sanggup bangkit dan melanjutkan perlawanan. Dengan sisa tenaga yang masih dimilikinya, Peter yang tidak ingin tinggal diam pun kembali berdiri untuk ikut membantu. Dan tindakan Peter tersebut membuka peluang bagi Xiao untuk melancarkan serangan balasan. Hingga akhirnya di tengah situasi genting tersebut, Xiao kembali dihadapkan pada pilihan sulit untuk kedua kalinya. Namun Lin yang memahami keadaan tersebut, ia pun segera bertindak cepat dengan menghantamkan kepalanya kepada Wang Li. Singkatnya, tiba saatnya Lin dan ayahnya menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan besar. Di tengah berlangsungnya acara tersebut, Gao turut hadir untuk menyaksikannya. Dan karena penasaran dengan keberadaan Xiao saat itu, Lin pun mendapat saran dari Gao agar ia menemuinya secara langsung. Dengan
Dengan perasaan penuh kebahagiaan, Xiao pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Liu Wen yang baru saja selesai menjalani operasi. Dan di sana, Xiao terkejut saat menyadari bahwa majikannya juga berada di tempat yang sama. Setelah itu, keduanya segera menuju pantai untuk merayakan keberhasilan mereka, sekaligus mensyukuri suksesnya operasi Liu Wen, disusul oleh Lin yang dengan berani menyatakan cintanya kepada Xiao. Lalu film pun tamat. 从今天起，我就是你的保镖。